terbit, menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sisingkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik, dan indah. Kita masih membahas materi tentang statistika, dan khusus untuk saat ini, temanya menentukan median dan modus suatu data. Siswa sekalian, yang dinamakan median itu adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Ada dua kata kunci dari pemahaman kita tentang median ini. Yang pertama adalah nilai tengah. Artinya nilai itu di tengah-tengah dan membagi kelompok data menjadi dua bagian yang sama banyak. Di sebelah kiri sama banyaknya dengan data yang di sebelah kanan. Lalu yang kedua, kumpulan data itu telah diurutkan. Apabila kumpulan data tersebut belum berurutan, maka kita urutkan terlebih dahulu. Nah, untuk memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Ada kumpulan data 11, 12, 12, 12, 13, 13, dan 14. Kita diminta untuk menentukan median dari kumpulan data tersebut. Data ini kan sudah berurutan, artinya tidak perlu kita urutkan lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah data yang di tengah-tengah. Tentu saja, data yang keempat ini, data ini membagi banyaknya data di sebelah kiri dan sebelah kanannya sama banyak. Di sebelah kiri ada 3 data, yang di sebelah kanan pun ada 3 data. Jadi, median dari kumpulan data ini adalah 12. Selanjutnya, ada kumpulan data seperti ini. Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita diminta untuk menentukan nilai yang di tengah-tengahnya. Kalau 8, tengah-tengahnya berarti sebelah kirinya ada 4. Sebelah kanannya ada 4. Artinya, median kumpulan data ini di tengah-tengah data yang keempat dan data yang kelima. Yang di sebelah kirinya ada 4 buah data, dan di sebelah kanan median ini juga ada 4 data. Maka, mediannya adalah nilai di tengah-tengah antara data yang keempat dan data yang kelima. Jadi,
Mediannya adalah tengah-tengah, data yang keempat dan data yang kelima. Jumlahkan saja dibagi dengan 2. Data yang keempat adalah 12. Lalu data yang kelima 13 dibagi 2. Itulah yang di tengah-tengahnya. 25 dibagi 2. 12 tambah 13 kan 25 dibagi 2. Yaitu 12,5. Jadi, median dari kumpulan data ini adalah 12,5. Siswa sekalian, coba kita tarik sebuah kesimpulan. Apabila banyaknya data kumpulan tersebut ada 7 data, maka mediannya adalah data yang keempat. Sebelah kirinya ada 3 bagian, sebelah kanannya ada 3 bagian. Maka mediannya adalah data yang keempat. Kalau banyak datanya ada 11, tentu saja sebelah kirinya ada 5 bagian, di sebelah kanannya ada 5 bagian. Maka mediannya data yang ke-6. Kalau banyak datanya ada 25, maka yang sebelah kirinya adalah 12. Di sebelah kanannya juga 12. Berarti yang di tengah-tengahnya data yang ke-13. Artinya apa? Kalau banyak datanya ganjil, maka cara menentukan mediannya adalah bagi 2 banyak data tersebut. Kan median data yang di tengah-tengah, berarti dibagi 2. Seperti ini, 7 bagi 2, tentu saja 3,5. 3,5 langsung kita bulatkan ke atas, berarti data yang keempat. 11. 11 ini kalau dibagi 2, 5,5. Maka kita bulatkan ke atas, berarti data yang ke-6. Kalau 25, 25 dibagi 2 kan 12,5. Maka langsung dibulatkan ke atas 13. Itu cara menentukan median dari data yang banyaknya ganjil. Sekali lagi, dibagi 2 saja banyaknya data itu, lalu dibulatkan ke atas. Kemudian, kalau banyak datanya 8, seperti ini, maka mediannya adalah antara data yang keempat dan 5. Seperti ini kan? Jadi yang di sebelah kanannya ada 4 bagian, di sebelah kirinya ada 4 bagian. Maka mediannya, ini kan cukup 8. 4 ditambah 4 kan 8. Oh, berarti antara 4 dan 5. Kalau banyak datanya 10, maka yang di sebelah kirinya ada 5, di sebelah kanannya ada 5. Oh, berarti mediannya antara data yang ke-5 dan ke-6. Kalau banyaknya data ada 30. 30 berarti yang di sebelah kirinya 15, yang di sebelah kanannya 15, cukup kan 30. Berarti mediannya antara data yang ke-15 dan 16. Tinggal dilihat saja berapa nilainya data yang ke-15, berapa nilainya data yang ke-16, lalu dibagi 2 yang di tengah-tengahnya. Kalau banyaknya data 100, oh berarti antara data yang ke-50 dan 51. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa apabila banyaknya kumpulan data tersebut genap, maka caranya dibagi 2 saja dulu. Seperti ini kan, 8 dibagi 2 kan 4. Nah, lalu diambil data yang keempat dan data yang kelimanya. 10 dibagi 2 kan 5. Oh, berarti data yang kelima dan data yang keenam. 30 dibagi 2 kan 15. Berarti data yang ke-15 dan data yang ke-16. Itulah cara menentukan nilai median untuk banyaknya kumpulan data yang genap.
Baik, siswa sekalian, mudah-mudahan prinsip tersebut dapat Anda pahami. Untuk selanjutnya kita terapkan dengan contoh supaya makin mendalam pemahaman tentang konsep median ini. Kita lanjutkan dengan modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Atau dapat pula kita nyatakan bahwa modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Oke, nah untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut ini. Ada sekumpulan data, kita diminta untuk menentukan modus dari data ini. 11, 12, 12, 12, 13, 13, dan 14. Maka dapat kita tentukan bahwa modusnya adalah, lihat saja nilai yang paling sering muncul. Tentu saja 12, karena 12 ada 3 buah data. Nah, jadi modusnya adalah 12. Jadi untuk menentukan modus tentu lebih mudah dibandingkan dengan cara menentukan median. Sekali lagi, tinggal dilihat saja, dihitung saja data yang paling banyak frekuensinya atau yang paling sering muncul nilainya. Baik siswa sekalian, coba perhatikan contoh yang berikut ini. Data berikut ini menunjukkan hasil ulangan statistika 20 siswa kelas 8 SMP Ceria. Ada 20 siswa yang mengikuti ujian matematika. Nah, ini hasilnya. Kita dimintakan untuk menentukan median dan modus dari data di atas. Data ini belum tersusun secara berurutan, artinya harus kita urutkan. Karena syarat untuk menentukan median harus berurutan. Nah, untuk lebih memudahkan kita, maka kelompok data ini baiknya dibuatkan tabel frekuensi. Jadi yang dapat nilai 65 ada berapa, yang dapat nilai 55 ada berapa, dan seterusnya. Dengan tabel frekuensi tersebut akan terlihat dengan jelas. Sebelum kita sampai pada tabel frekuensi, maka data-data ini diturus. Caranya seperti ini. Ini untuk kolom nilai siswa dan ini untuk kolom turusnya. Nilai siswa 65. Ada 1. Supaya tidak keliru, sebaiknya kita coret seperti ini. Lalu 75 diturus seperti ini. 55 baru 1 data yang masuk. 70 1 data. 80 1 data. 65 berarti sudah 2 data. 60 data yang baru. 65 datanya sudah ada, berarti sudah 3 data. 50 data yang baru. 70 ada 2 data yang sudah masuk. 65 sudah 4 buah data. 85 data yang baru. 60 2 buah data. 90 data baru. 85 2 buah data yang masuk. 80 2 data yang masuk. 75 2 data. 100 data yang baru. 75 sudah 3 data yang masuk. Dan terakhir 55 ada 2 data. Nah, setelah ini baru kita buatkan tabel frekuensi dari kumpulan data ini. Jadi data yang 65 ada 4 buah data, 75 ada 3 data, 55 ada 2 data, dan seterusnya. Ingat, untuk menentukan median maka harus diurutkan.
nilainya yang paling kecil 50, frekuensinya ada 1. Setelah itu 55, ada 2 data. Setelah 55, 60, ada 2 data juga. 65 ada 4 data. Setelah 65, 70, ada 2 data. Kemudian 75, ada 3 data. Setelah 75, 80, ada 2 data. 85, 2 data. 90 dan 100, 1 data. 91, terakhir 100. Juga 1. Kita buatkan tabel. Inilah yang dinamakan tabel frekuensi dari data tersebut. Kita hapus saja dulu hasil coretan-coretan kita ini supaya tidak mengganggu. Nah, dengan didapatkannya tabel frekuensi ini, maka untuk menentukan median dan modusnya pasti lebih mudah. Yang pertama, kita akan tentukan median dulu. Median artinya yang di tengah-tengah. Datanya sudah berurutan. Datanya ada 20 buah. 20 itu bilangan genap. Berarti kalau dibagi 2 hasilnya 10. Oh, berarti mediannya adalah di tengah-tengah antara data ke-10 dan data ke-11. Jadi data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Tinggal kita lihat data yang ke-10 berapa nilainya, data yang ke-11 juga begitu. Kita lihat dari tabel ini. 51. Kemudian 55 ini data kedua dan ketiga. 60 ini data keempat dan kelima, ya kan, ada 5 buah data. Kemudian 65 ini data yang ini sudah 5 data. Berarti data yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nah, ini kan sudah 9 data. Maka data yang ke-10 dan ke-11 adalah 70. Jadi kita tandai ini median dari kumpulan data ini. Data yang ke-10 nilainya 70. Lalu data yang ke-11 juga 70. Tengah-tengah dibagi 2. 70 ditambah 70. 140 dibagi 2. 70. Jadi mediannya adalah 70. Lalu modusnya. Tinggal dilihat saja mana data yang frekuensinya paling banyak. Tentu saja 65. Dengan demikian, kesimpulan akhir dari soal ini adalah mediannya 70, modusnya 65. Baik siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lagi untuk semakin menguatkan pemahaman Anda. Contoh yang berikutnya, diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut. 14, 16, 18, lalu data yang keempatnya, X dikurang 2, 20, 22, dan data yang ke-7-nya, X ditambah 2. Median dari kumpulan data ini adalah 19. Berapakah nilai X? Tentu kita dapat menjawabnya dengan mudah. Ingat, data ini sudah berurutan. Lalu banyaknya data adalah 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalau dibagi 2, 3,5. Oh, berarti mediannya data yang keempat. Iya kan? Datanya ganjil. 7 itu ganjil. Nah, dibagi 2 hasilnya 3,5. 3,5 kalau dibulatkan menjadi 4. Oke. Tinggal dilihat saja data yang keempat. Data yang keempatnya adalah X dikurang 2. Mediannya diketahui. Mediannya adalah 19. Jadi 19 sama saja dengan X dikurangi. Maaf, ini 2 ya. Saya ulangi lagi. Jadi 19 sama saja dengan X dikurangi 2. Maka nilai X-nya 19 ditambah 2. 19 ditambah 2
21. Jadi kesimpulannya nilai X-nya 21. Kalau nilai X-nya 21, berapa nilai ini? 21 dikurangi 2, berarti nilainya 19. Berurutan kan? 14, 16, 18, 19, 20, 22. Nah, yang ini adalah 21 ditambah 2, 23. Baik siswa sekalian, saya kira penjelasan untuk median dan modus sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar, semangat berusaha. Sekali lagi yakinlah bahwa ilmu itu pada waktunya akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Terima kasih, kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.